Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana an nutahhira baitahu lit-ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi alamana kaifa nashkur wa ni'ma maulana wadud. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man uti ni'ma falam yashkur suliba walam yash'uru. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram wal Muktaram Al-Ustaz Ahmad Fatoni Eskom dan Ibu Ketua Kelas Dakwah 1B Ustazah Srining Rahayu SPDI, dan yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sejahtera kami sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat muslim tentu kita selalu ingin berbuat kebaikan, seperti contohnya membantu orang lain. Alangkah baiknya di saat kita menolong orang lain itu tanpa dengan mengharapkan imbalan. Maka dari itu kita harus berbanyak rasa bersyukur, sehingga insya Allah dengan selalu bersyukur kita akan sukarela dalam berbuat kebaikan. Maka dari itu ibu-ibu, pembahasan kali ini yang akan saya sampaikan temanya adalah berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang saya sayangi, ketahuilah dalam kehidupan ini sebenarnya manusiawi ya, kalau kita menolong orang lain itu tanpa dengan mengharapkan imbalan. Seperti contoh-contoh kita yang terdahulu, Nabi Khidir alaihissalam berbuat kebaikan, menolong seseorang itu merapikan rumahnya yang hampir roboh, dan itu tanpa meminta imbalan. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan hartanya dalam jihad dan sedekah dengan ikhlas, itu tanpa mengharapkan imbalan. Dan itulah yang namanya ikhlas ya ibu-ibu. Ikhlas itu bukan berarti tidak berharap, tapi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu senantiasa membalas perbuatan hamba-hambanya tanpa terkecuali, sebab Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu membalas perbuatan kita, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang isinya hal jazaul ihsan illal ihsan, yang artinya tidak ada kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan pula. Jikalau kita berbuat kebaikan dengan sukarela ibu-ibu,
itu bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ibu-ibu, dan ini poin penting ibu-ibu, dikala kita menolong orang lain, kita jangan sampai menghina orang itu. Dan kita berbuat kebaikan, jangan sampai membicarakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, karena bisa jadi dia tersinggung ataupun segala macamnya. Maka marilah kita menjaga hati dan niat kita agar selalu berbuat kebaikan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya sayangi, marilah kita menjadi manusia yang lebih baik seperti sebelumnya. Jadilah manusia mulia dengan tanpa merendahkan orang lain, dan jadilah besar tanpa mengecilkan orang lain, dan dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Memberilah tanpa ingin dihargai, dan memberilah tanpa ingin dihormati. Berbuat kebaikan itu jangan sampai kita berharap mendapatkan imbalan, karena berharap pada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas dalam setiap amal kebaikan kita. Demikianlah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi catatan amalan serta pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa selalu berbuat kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.